Oke. Ya. Hari ini untuk pertemuan pertama atau nggak tahu keberapa untuk tutorial kita akan bahas tutorial yang pertama. Nah, untuk filenya itu ada di Teams, sudah di share. Hmm, ada berapa orang ya di sini? Banyak ya harusnya. Nah, sambil nunggu yang lain, saya mau menunjukkan beberapa permasalahan yang mau kita bahas hari ini. Enggak semuanya sih yang dibahas di PDF tutorial itu, hanya beberapa soal aja. Jadi kita akan bahas dari soal nomor 2, ini yang C sama yang D. Kemudian nanti ngebahas untuk soal yang nomor 3, yang C sama F. Terus yang keenam juga kita bahas yang B. Kalau masih ada waktu nanti yang A juga kita bisa bahas. Kemudian yang nomor 7 ini C sama F. Nomor 8 B sama D. Terus nomor 9 yang C sama F. 10 A sama C. 11 A sama D. Kemudian 12 yang B. Kalau ada waktu nanti yang A juga kita bahas. Nomor 13 D sama E. Udah sampai di situ. Ini untuk tutorial yang pertama, eh, terlihatnya seperti bab ke-0 ya dari kalkulus 1. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Nanti untuk yang di terakhir setelah kita bahas ini ada beberapa latihan yang nanti teman-teman boleh dikerjakan supaya nggak hanya memperhatikan tapi mencoba juga permasalahan yang hampir mirip kayak gini. Nanti akan di-share di akhir sesi. Kemudian untuk pengerjaannya kalau bisa hari ini diselesaikan, ya batas deadline-nya nanti di jam 23.59 atau nanti sampai tengah malam. Boleh mungkin dikabari teman-temannya supaya langsung ikut bergabung. Kita mulai sebentar lagi aja ya sambil nunggu yang lainnya di 9.05. Permisi Pak, izin bertanya, ini perlu absen di MyCX nggak ya? Eh, untuk tutorial tuh kurang tahu nih. Gimana Pak Rizky? Ada absen nggak di CX? Oke, untuk absensi di CX boleh dicek aja. Kalau ada absen ya di absen. Kalau nggak ada berarti untuk tutorial nggak ada absensi. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kita mulai aja. Udah 9.05. Kita mulai dengan yang eh, pembahasan sederhana ini. Jadi untuk pembahasan di awal di Matematika 1A ini eh, kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan seperti menjumlahkan atau operasi bilangan bulat. Tapi di sini nggak bilangan bulat sih, lebih ke bilangan real. Jadi ada bilangan pecahan, terus ada bilangan rasional juga, irasional juga ada. Nah, kita mau menyederhanakan bentuk-bentuk tersebut. Nah, salah satunya yang C sama yang D. Untuk yang C ini permasalahan bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan pecahan. Jadi kalau misalkan ada penjumlahan, pengurangan, itu yang paling utama adalah mencari FEB bagian penyebutnya. Jadi penyebutnya 3 4 di sini, berarti kita mencari FEB-nya. Atau ya bisa aja langsung dikalikan itu 3 dengan 4 kalau misalkan kesusahan dalam menentukan FEB. Jadi untuk yang C ini bisa kita selesaikan simbol hitam. Yang C ini kita bisa menyelesaikannya satu per satu atau boleh langsung juga. Jadi yang 2/3 dikurangi 1/4 ini tuh kita bisa menyelesaikannya dengan menyamakan dulu penyebutnya istilahnya itu. Jadi 4 dengan 3 itu bilangan yang bisa dibagi 4 dan 3 adalah 12. Atau mau pilih bilangan yang lain juga boleh, yang penting bisa dibagi oleh 3 dan 4. Cuma kalau misalkan lebih dari 12 ya kemungkinannya nanti lebih kompleks karena bilangannya lebih besar gitu. 12 dibagi 3
Jadi untuk penyamaan penyebutnya itu nanti si 12-nya kita bagi 3, terus nanti dikalikan dengan si pembilangnya. Jadi 12 bagi 3 itu 4, dikali 2, 8. Terus nanti dikurangi dengan 12 dibagi 4, 3, nanti dikali pembilangnya 1, yaitu 3. Dan nanti yang bagian atas ini adalah eh, 5/12. Ini baru bagian yang atasnya atau pembilangnya. Nah, untuk bagian penyebutnya yaitu setengah, terus nanti ditambah dengan 2/5. Nah, ini juga sama, kita cari bilangan yang bisa dibagi 5 dan 2, yaitu 10. Nanti atau 20 juga boleh sebetulnya, tapi itu bilangannya terlalu besar, nanti kesulitan dalam mengerjakannya. Jadi pilihlah yang sederhana, yang paling sederhana. Nanti 10-nya kita bagi 2, terus nanti dikali 1, jadi hasilnya adalah 5. Kemudian 10 dibagi 5, 2, dikali 2 itu 4. Jadi ini tambah 4. Hasilnya adalah 9/10. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita bakalan punya hasil dari sini tuh menjadi 5/12 nanti dibagi dengan 9/10. Nah, penulisan kayak gini tuh biasanya teman-teman di sini agak keliru gitu. Jadi ini mana yang dikeatasin? Nah, kalau nggak salah istilahnya yang kayak gitu. Ini ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau misalkan supaya meminimalisir kekeliruan tersebut, ditulis seperti ini aja. Jadi 5/12, kok 13 lagi? 5/12 nanti tinggal dibagi aja dibagi dengan 9/10. Nah, kayak gini. Terus kita gunakan sifat-sifat dalam bentuk bilangan rasional, yaitu kita bisa menukar operasi bagi menjadi kali. Jadi ini 5/12, terus kita tukar dengan operasi perkalian, dan ini bagian pembilang jadi penyebut, dan penyebut jadi pembilang. Ya, istilahnya kita menukar menjadi 10/9. Nanti tinggal kita kalikan aja. Jadi kalau operasi perkalian ini tinggal kalikan penyebut-penyebut, pembilang-pembilang. Atau kalau mau lebih sederhana, kita bisa langsung membaginya supaya lebih sederhana. Jadi bagian 10 ini dengan 12 kita bisa sederhanakan. Jadi kedua bilangan ini saya coba bagi dengan 2. Jadi yang 10 sisanya 5, yang 12 sisanya 6. Jadi nanti tinggal kita kalikan jadi bentuk yang paling sederhana. 5 kali 5 itu 25, dan 6 dikali 9 itu adalah 54 ya. Nah, jadi ini jawabannya. Kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan untuk bilangan rasional? Di sini menyederhanakan bentuk saja. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, untuk operasi bilangan rasional kayak gitu ya. Jadi kalau penjumlahan sama pengurangan, yang diutamakan itu ketika penyebutnya sama, baru pembilangnya kita bisa jumlahkan. Nah, ini tuh saya menuliskan kayak gini tuh ya karena sudah sama. Jadi ini juga kita bisa menuliskan sebagai 8/12 dikurangi 3/12 kayak gitu. Itu penjumlahan pengurangan. Kalau perkalian ya kita kalikan secara langsung gitu, penyebut-penyebut, pembilang-pembilang, dan pembagian juga dilakukan hal yang sama. Nah, kita lanjut ke nomor D kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Untuk yang nomor D, ini kita menggunakan yang namanya sifat-sifat bilangan bulat atau bilangan real, karena di sini menggunakannya bilangan real. Sifat-sifat bilangan real itu ada 3, yaitu komutatif, asosiatif, sama distributif. Nah, untuk mengerjakan soal nomor D ini kita menggunakan sifat distributif. Jadi kita mengalihkan sebuah bilangan. Jadi sifat distributif yang paling sederhana tuh dituliskan dalam bentuk aljabar kayak gini. A dikali B ditambah C, ini tuh kita lakukan perkalian ke masing-masing bilangannya, masing-masing yang ada di dalam kurung. Jadi A-nya dikali B, nanti A-nya juga dikali C. Jadi ini AB ditambah AC. Nah, ini adalah sifat distributif. Kalau misalkan lebih kompleks ya berarti pengalinya itu A plus B, terus nanti dikalikan dengan C plus D. Nah, ini adalah sifat distributif yang lebih kompleks. Jadi kita kali-kalikan masing-masing. Misalkan A-nya dulu kita kalikan dengan C plus D-nya. Jadi nanti A, C plus D, terus nanti ditambah dengan si B dikalikan dengan C plus D juga. Kayak gitu. Atau sebetulnya ya kita kalikan A ke C dulu, terus A ke D, terus B ke C, terus nanti B ke D. Jadi nanti hasilnya adalah AC ditambah AD
kemudian BC ditambah BD. Nah, kayak gini. Terus ada yang lebih sederhana lagi, maksud lebih sederhana tuh memunculkan sifat-sifat dalam bentuk aljabar yang lebih sederhana, yaitu perkalian antara A plus B nanti dikalikan dengan A min B, kayak gini. Jadi bilangannya sama gitu. Cuma yang berbedanya ini adalah operasinya. Yang pertama itu penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan. Nah, pembedanya itu di sana. Jadi nanti kalau kita lakukan hal yang sama, jadi nanti A dikali A, kemudian dikurangi A kali B, kemudian nanti si B sekarang B dikali A jadi ditambah AB, kemudian B dikali B itu adalah, nah kayak gitu. Jadi yang ini kita bisa kurangi si AB-nya, atau hasilnya adalah ini A kuadrat karena perkalian bilangan yang sama itu jadi bentuk pangkat dikurangi dengan B kuadrat. Jadi kayak gitu. Oh, kalau gitu kita bisa menerapkan ke soal yang D dengan teori barusan gitu. Nah, si akar menghalangi. Nah, untuk soal yang D ini kita bisa terapkan konsep tersebut. Jadi ada akar 7 ditambah akar 3, kemudian dikalikan dengan akar 7 dikurangi akar 3. Nah, ini kita tinggal memilih mana A, mana B-nya. Misalkan ini A-nya, ini B-nya. Karena kita menuliskan A-nya di awal dulu. Dan di sini A juga, ini B juga. Cuma beda ini plus, ini min. Nanti perkaliannya gimana? Kita bisa memperoleh secara langsung bahwa hasilnya adalah A kuadrat. Atau di sini adalah akar 7, kita pangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan akar 3, yaitu B-nya dipangkatkan 2 juga. Nah, akar 7 dipangkatkan 2 itu adalah 7, dikurangi akar 3 dipangkatkan 2, yaitu 3. Hasilnya adalah 4. Begitu. Jadi selain kita menggunakan sifat distributif, ada juga sifat-sifat yang lainnya berdasarkan konsep aljabar. Begitu. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2 dalam menyederhanakan operasi bilangan real? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Untuk selanjutnya, tadi yang kita lakukan adalah menyederhanakan sebuah operasi bilangan. Nah, kalau di sini kita menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi bilangannya itu macam-macam. Maksud macam-macam kan di sini bentuknya aljabar. Jadi kalau misalkan ada aljabar X di sini, suku aljabarnya, kemudian ada suku aljabar Y. Nah, itu tuh kan si X sama si Y-nya boleh bilangan apapun gitu yang kita nggak tahu bilangannya. Nah, di sini kita mau menyederhanakan bentuk aljabar tersebut. Jadi untuk yang C, kita punya permasalahan bahwa mau menyederhanakan 2x kuadrat dikurangi x tambah 1 dikuadratkan. Nah, kembalikan lagi bahwa ketika ada sebuah bilangan yang dipangkatkan itu adalah perkalian secara berulang. Jadi di bentuk aljabar juga dilakukan hal yang sama. Jadi kita lakukan perkalian secara berulang, yaitu 2x kuadrat dikurangi x plus 1. Nanti kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2x kuadrat dikurangi x tambah 1. Kayak gitu. Jadi kalau di aljabar bukan bilangan, bentuk. Bentuk aljabar yang sama. Kalau misalkan dipangkatkan. Kalau yang B nih, kalau kita lihat yang B berarti 3T dikurangi 2 itu dikalikan dengan bentuk yang sama juga, bentuk aljabar yang sama kalau dipangkatkan 2. Nah, setelah ini ya kita pakai teori yang sebelumnya, yaitu sifat distributif. Bisa nggak menggunakan sifat aljabar yang tadi? Ya enggak, karena tadi hanya 2 suku, yaitu A dan B. Kalau di sini ada 3. Jadi kita bisa mengerjakannya ya perkalian satu-satu aja. Nanti 2x-nya kita kalikan dengan 2x kuadrat. Kuadratnya lupa lagi. Jadi nanti 2 kali 2-nya 4, terus bagian eh, suku aljabarnya yaitu x kuadrat nanti dikalikan dengan x kuadrat lagi. Nah, kalau misalkan ada perkalian bilangan pangkat kan kita bisa menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi di sini x pangkat 4 karena pangkatnya 2, terus ini juga pangkatnya 2 yang ini. Nah, maka pangkatnya jadi 4 karena dikalikan. Kemudian 2x kuadrat kita kalikan dengan si x. Jadi nanti dikurangi dengan 2 karena koefisiensi x itu adalah 1. Jadi 2 kali 1 2. Terus x kuadrat dikali x-nya itu adalah x pangkat 3. Nah, kemudian yang terakhir 2x kuadratnya kita kalikan dengan 1 ini. Jadi nanti ditambah dengan 2x kuadrat. Karena setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 yaitu dirinya sendiri. Terus sekarang kita lanjut ke minus x-nya. Nah, minus x-nya kita kalikan dengan 2x kuadrat. Jadi ini minus 2x pangkat 3.
Kalau ada yang salah atau keliru kasih tahu ya. Terus min X-nya kemudian dikalikan dengan minus X jadi plus plus X kuadrat. Terus minus X dikali satu yaitu minus X. Kemudian yang terakhir adalah satu ya. Kalau satu berarti sebetulnya kita tinggal menambahkan 2X kuadrat dikurangi X tambah satu. Nah itu adalah menjabarkan. Oh berarti ini bukan menyederhanakan. Menjabarkan untuk yang A, B, C, D. Kalau yang E, F, G, H itu menyederhanakan. Nah kalau udah kayak gini, untuk menjabarkannya ya kita cari variabel yang samanya. Jadi kalau misalkan dalam bentuk aljabar itu pembedanya antar variabel itu ya X dengan Y itu berbeda. Si Y ini tuh boleh dalam bentuk X juga gitu. Misalkan si Y ini tuh adalah X pangkat 2. Jadi perkalian dengan X. X dengan X dikalikan diubah jadi variabel yang baru yaitu Y. Makanya si X dengan si X kuadrat itu berbeda. Nah di sini juga sama. Kita cari yang bentuk aljabar yang sama. Yang X pangkat 4-nya kan nggak ada di sini. Cuma satu suku doang. Jadi di sini 4X pangkat 4 doang. Kemudian yang X pangkat 3 bentuknya ada dua, di sini ada minus 2 sama minus 2 juga, jadi tinggal kita kurangi aja, jadi minus 4 gitu, X pangkat 3. Terus yang suku X kuadratnya ada satu, 2, dan 3. 2 terus ditambah satu ditambah 2 jadi 5, 5X kuadrat. Terus kita cari yang X doang itu, variabel X. Ada satu, ada 2. Berarti di sini min 2X dan bagian konstantanya cuma plus satu. Begitu. Itu untuk menjabarkan. Jadi untuk menjumlahkan bentuk aljabar itu kita cari bentuk yang sama, baru kita bisa menjumlahkan si koefisiennya. Kalau lebih dalam lagi ya ini tuh masuk ke dalam konteks sifat distributif juga sebetulnya. Begitu untuk yang C. Kalau udah kayak gini ini nggak bisa dijabarkan lagi karena bentuk aljabarnya berbeda antara X pangkat 4, X pangkat 3, dan seterusnya. Ini yang C. Masih kursor. Nah, gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat? Tidak. Aman. Oke, siap. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya lanjut ke kode sih. F. Kita lanjut ke F. Kalau yang ke F, kita mau bentuk sederhana. Mungkin konteks di sini menyederhanakan itu mau memfaktorkan gitu. Yang F ini tuh mau difaktorkan, kemudian kalau bisa nanti dibagi dengan X min 4. Itu maksud dari menyederhanakan di sini. Nah, kalau dilihat-lihat si X kuadrat min X min 12, ini, kita lihat aja satu di sini. Untuk membuat faktor dari bentuk kuadrat, itu tuh kan ada beberapa metode kalau di pembelajaran SMA. Ada yang memfaktorkan secara langsung, ada juga menggunakan kuadrat sempurna atau menggunakan formula ABC yang bunyinya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu ada formula ABC. Nanti silahkan dibuka lagi ya formula yang seperti itu. Nah, tapi di sini sepertinya bisa kita menggunakan memfaktorkan secara langsung. Jadi bentuk ini kita faktorkan secara langsung. Kalau saya sendiri biasanya membuat dua buah kurung karena di sini pangkatnya 2, berarti kita bisa memfaktorkan ke dalam bentuk linier yang dua buah bentuk linier kayak gini. Jadi nanti X dengan X kan menjadi X kuadrat. Nah, kemudian untuk mengisi nilai yang ada di sini, itu adalah sebuah bilangan konstan. Jadi nggak ada bentuk aljabarnya. Nah, itu dicari dari si minus 12. Minus 12 ini tuh diapain? Kita cari faktornya. Maksud faktor itu perkalian berapa dengan berapa, perkalian dua buah bilangan yang hasilnya minus 12. Nah, kita cari faktornya, tapi harus selisihnya adalah minus satu. Nah, kalau saya sendiri nyarinya ya berapa sih perkalian yang hasilnya 12 gitu. Kan bisa 2 dengan 6 itu 12, kemudian ada juga 1 dengan 12, terus nanti ada 3 dengan 4. Nah, kalau dilihat-lihat dari pilihan ini, yang selisihnya adalah satu itu 3 dan 4 gitu. Makanya saya memilihnya 3 dan 4. Nah, karena di sini pengennya minus 1, berarti yang 4-nya itu harus negatif. Ini 3, ini 4.
Nah, karena min 1 jadi ini negatif, yang ini positif. Karena nanti negatif 4 dengan plus 3 itu hasilnya negatif 12. Kalau misalkan ragu-ragu gimana, ini benar gak hasil faktornya? Nah, teman-teman bisa validasi dengan menggunakan cara yang sebelumnya, yang dibahas di nomor 2. Yang kita kalikan lagi aja, gitu, untuk memvalidasi aja ini ya. Jadi X-nya dikali X jadi X kuadrat, kemudian X-nya dikali 4 jadi min 4X, 3 dikali X ya 3X, terus nanti 3 dikali minus 4 minus 12. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min X min 12 dan sama ya. Jadi faktornya benar yang ini. Kayak gitu. Oh, kalau gitu kita bisa menjawab soal yang F. Untuk menyederhanakan bentuk ini, kita bisa memfaktorkan bagian pembilangnya menjadi X plus 3 dengan X min 4. Kayak gini. Ini X min 4. Nah, ini karena X min 4 dengan X min 4 itu adalah bentuk aljabar yang sama, dan ini adalah proses perkalian dengan X plus 3 untuk bagian pembilangnya, maka kita bisa membaginya. Begitu. Nah, ini tidak berlaku pembagian kayak gini kalau misalkan fungsinya itu eh, memiliki domain X-nya sama dengan 4, karena itu nggak terdefinisi nanti di fungsinya. Tapi karena ini nggak mendefinisikan si X-nya, jadi boleh dibagi. Dan hasilnya adalah X plus 3 gitu. Jadi di sini harusnya ada keterangan X-nya tidak 4 gitu. Kayak gitu ya. Jadi bisa membaginya kayak gini. Hasilnya adalah X plus 3 untuk yang F. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu deh? Dan ini untuk soal-soal yang lainnya juga ya, yang E sama yang G. Ini dilakukan hal yang sama, khususnya yang G. Di sini kita menyamakan penyebutnya. Jadi bagian penyebut ini dengan yang ini disamakan. Kalau bentuk aljabar kan kita susah yang menentukan FVB-nya. Jadi kita kalikan aja antara bentuk aljabar yang ini dengan yang ini. Kita kalikan. Terus nanti dilakukan hal yang sama. Penyebut yang sama dibagi dengan ini, nanti dikali dengan 2 gitu. Hasilnya berapa? Nanti ditambah penyebut yang sama dibagi ini, dikali Y. Kayak gitulah. Nanti kalau ada waktu nanti dibahas yang gitu. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada ya lanjut ke nomor 6. Untuk nomor 6 kita mau menentukan si X yang memenuhinya apa. Karena di sini pembahasannya tentang persamaan. Persamaan itu ada dua buah pernyataan matematik yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Ya, yang ini tanda sama dengannya. Dan ini pernyataan yang pertama itu 2x min 9 per 2. Terus ada pernyataan kedua 3 min 8x per 3. Nah, ini mau mencari X yang memenuhinya berapa. Jadi kalau ada kesamaan ini, kita bisa menentukan nilai X-nya. Nah, di sini ada kasus persamaan linier karena si X-nya itu pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 2 jadi fungsi kuadrat, pangkatnya 3 jadi polinomial. Atau suku banyak. Nah, untuk menyatakan atau mencari X yang memenuhi persamaan ini, kalau di sekolah-sekolah ya, ini di sekolah aja. Kalau di sekolah ada istilah kali silang, tapi untuk di ranah matematik kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi supaya si 2 ini dan si 3 ini tuh eh, tidak mengganggu lah istilahnya, karena saya juga tidak terlalu suka dengan bilangan rasional. Jadi kita bisa mengalihkan ekspresi atau soal yang B ini dengan bilangan 2 dan kita kalikan juga dengan 3 atau lebih sederhananya kita kalikan dengan 6 gitu. Jadi perkalian ini tuh untuk menghilangkan pembagi 2 dan pembagi 3. Jadi nanti kita kalikan aja dengan 6. Kalau kita kalikan dengan 6, yang pembagi 2 ini itu bakalan bersisa 3 atau nanti menjadi 3 dikalikan dengan 2x min 9 kayak gitu. Ini akan sama dengan nasi 6-nya kita bagi dengan 3. Nah, ketika 6 dibagi 3 itu sisanya 2. Jadi 2 ini bakalan jadi pengali 3 min 8x kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini ya kita tinggal kali-kalikan aja menggunakan sifat distributif. Jadi 3 kali 2x-nya itu 6x, 3 dikali 9 minus 27 ya, sama dengan 2 dikali 3 6, 2 dikali 8 itu minus 16x.
Nah, kalau udah kayak gini ya kita kumpulkan, kumpulkan lagi. Ya, kita kolektifkan yang suku aljabar X-nya dengan yang ada X, yang enggak ada variabel X-nya dengan yang enggak ada itu. Jadi kalau misalkan di sini kan saya pengen yang ada variabel X-nya itu di sebelah kiri semua. Karena kalau misalkan di sebelah kanan itu nanti ada muncul tanda negatif dan saya juga kurang suka dengan tanda negatif. Jadi kita kumpulkan ke sebelah kiri untuk yang ada variabel X, yang enggak ada ke sebelah kanan. Jadi kalau dilihat dari sini ya kita jumlahkan dengan 16X. Siapa yang kita jumlahkan dengan 16X? Ya kedua ruasnya. Kedua ruas kita tambahkan dengan 16X. Jadi ini 6X tambah 16X dikurangi 27. Ini akan sama dengan 6. Nah, yang minus 16X ketika ditambahkan dengan 16X itu jadi 0. Gitu maksudnya. Jadi yang ini habis gitu. Kalau yang di ruas kanan. Jadi kayak gini. Kemudian karena saya gak mau ada minus 27-nya, ya kita tambah aja dengan 27 gitu. Jadi nanti yang luas kirinya kita hanya menjumlahkan 6x ditambah 16x, yaitu 22x. Sementara minus 27-nya ketika ditambah dengan 27 itu hasilnya 0. Ini akan sama dengan 6 ditambah 27. Kayak gitu. Dan ini benar ya 22 ya? Ya. Dan ini si 22x-nya akan sama dengan 27 ditambah 6. Berapa ya? 31 ya? Eh, 33. 33 ya? 33, jadi nanti si X-nya itu adalah 33. Kita bagi dengan 22. Kenapa dibagi dengan 22? Ya karena kita bagi aja 22 kedua ruasnya. Yang ini 22 dibagi 22 1, jadi sisanya X doang. Dan 33 dibagi 22 ya 33 per 22. Terus kita sederhanakan ya yang atas sama yang bawah atau penyebut sama pembilang dibagi 11. Jadi hasilnya adalah 3 per 2 gitu. Karena 33 dikali 3 dikali 11 itu 33, kalau 2 dikali 11 itu 22. Begitu. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan nomor B itu adalah 3 per 2. Kalau misalkan teman-teman gak percaya ya tinggal substitusikan aja ke persamaan yang B ini. Kalau misalkan hasilnya sama antara pernyataan 1 dengan pernyataan 2, ya berarti si X ini memenuhi itu untuk nilai yang 3 per 2. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Sebentar. Oh, kita lanjut. Ini beneran 14 orang ya? Kirain banyak. Kalau tidak ada pertanyaan nomor 6, kita lanjut ke nomor 7. Hmm. Kalau nomor 7, ya sama juga ini memfaktorkan. Sebetulnya tadi udah kita lakukan memfaktorkan di soal sebelumnya ya. Tapi di permasalahan ini juga kita mau melakukan memfaktorkan suatu bentuk polinom atau suku banyak. Jadi polinom itu dari awal sih harusnya. Ada bentuk linier itu juga polinom, terus fungsi kuadrat juga, atau bentuk kuadrat itu polinom juga. Terus kalau pangkatnya lebih dari 2 juga polinom. Jadi sebetulnya bentuk-bentuk aljabar yang kita kenal ketika berkaitan dengan variabel yang sama itu tuh dikenali sebagai polinom atau istilah umumnya lah. Tapi istilah khususnya kalau misalkan pangkatnya 1 jadi linier, kalau pangkatnya 2 jadi kuadrat, nah kayak gitu. Nah di sini semua kan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat lah, karena si variabelnya itu pangkat 2. Jadi ini polinomial pangkat 2 itu sering disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, kita mau memfaktorkan si PX untuk bagian C dan bagian F nih yang mau kita kerjakan. Sebetulnya yang bagian C ini tuh hampir mirip dengan pengenalan yang awal tadi, bahwa kita bisa menggunakan sifat-sifat aljabar untuk menyelesaikannya, menyelesaikan proses distribusi tadi. Jadi proses distribusi tadi itu kita punya penyelesaian A kuadrat min B kuadrat. Nah ini tuh adalah hasil perkalian antara A plus B dengan A min B. Kayak gini.
Nah, jadi kalau misalkan kita punya bentuk sederhana seperti yang C, bisa nggak kita eh, dekati dengan bentuk yang seperti ini gitu. Kenapa kita dekati dengan bentuk yang seperti ini? Ya karena kita bisa membaginya. Ini jadi A kuadratnya, yang ini jadi B kuadratnya gitu. Karena si satu kan kalau dikuadratkan tetap satu ya. Jadi kita bisa membuat bentuk A kuadrat min B kuadrat sesuai dengan ekspresi yang kita kenalkan tadi. Begitu. Nah, kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk yang seperti itu, maka si A kuadratnya ini akan sama dengan 9x kuadrat. Atau kalau mau kita cari A-nya supaya kita bisa memfaktorkan, itu adalah akar dari 9x kuadrat. Nah, ini tuh hasilnya adalah 3x, karena 3x dikali 3x itu kan 9x kuadrat. Gitu. Jadi si 9-nya kita akarkan 3, terus si x kuadratnya kita akarkan jadi x. Kemudian yang B kuadratnya, ya B kuadratnya ini adalah satu. Berarti B-nya ya satu juga. Berarti nanti eh, pemfaktoran dari 9x kuadrat min satu ini akan sama dengan 3x plus satu, 3x min satu. Nah, kayak gitu. Udah. Terus yang F sekarang. Kalau yang F, ini kita bisa mengerjakannya dengan teori yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara saya atau punya cara sendiri ya silahkan aja. Aku saya langsung nulis 4x lagi. Nah ini ada cara yang lainnya juga. Kalau saya sendiri biasanya mencoba semua kemungkinan yang terjadi. Gitu. Karena kan eh, oh yang paling awal saya pandang itu adalah bagian konstannya. Nah bagian konstan di sini itu adalah satu. Kalau bagian konstannya itu adalah satu, bagian konstannya satu berarti di sini tuh yang bagian akhir nanti harus satu dikali satu gitu nggak boleh bilangan yang lain karena kan nanti konstannya satu jadi satu dengan satu. Nah sekarang yang kita harus perhatikan adalah si x-nya gitu apakah si x-nya kita kali yang ini nih yang ini apakah kita menggunakan 2x dikali 2x atau 4x dikali x kayak gitu. Kita coba aja yang 4x kali x dulu. 4x kali x. Nah, kita kan yang pengen di sini adalah minus 5x. Minus 5x nih yang kita inginkan atau kita harapkan. Berarti kalau pengen minus 5x, kita harus ini dikali x plus yang ini jadi 4x. Nah, yang saya lakukan kayak gini untuk verifikasinya. Kalau mau jadi 5x, kita tambah berarti ini harus minus. Oh, kalau gitu ya ini minus gitu. Karena minus satu dikali X itu min X, kalau 4X dikali minus satu adalah min 4X, jadi di sininya min 5X. Jadi sesuai yang kita harapkan. Jadi nanti ini tuh adalah hasil faktor dari si F. Udah sesuai. Kalau mau dibuktikan boleh sih dikali-kali gitu. Atau pakai cara yang lain. Ada juga nih cara yang lain. Mungkin ya, mungkin bisa. Misalkan teman-teman sebelumnya nyari yang ininya 2x, yang ininya 2x itu. Terus ini kan tadi udah patok ya, udah pasti satu gitu. Karena nggak ada faktor lain, dua buah yang dikalikan hasilnya satu ya satu. Gitu. Nah kalau misalkan kayak gini, ini dikali jadi 2x, terus yang ini jadi 2x juga. Nah ini kalau dijumlahin kan 4x kan. Ini nggak nyampe 5x, makanya kalau misalkan teman-teman tadi memilih ini dulu, maka hasilnya salah. Itu bukan faktornya. Dan faktornya itu adalah 4x min 1 dan x min 1. Begitu. Oke? Oh ya, sekalian lah. Untuk menentukan faktor yang lain juga bisa pakai formula ABC. Jadi x1,2 ini formulanya ya. Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Boleh pakai yang itu juga. Nanti si X1, X2-nya itu kalau difaktorkannya jadi X min X1 jadi dikalikan dengan X min X2 kayak gitu. Nah, penggunaan formula yang ini tuh hanya diberlakukan atau digunakan dalam keadaan darurat saja. Kalau bisa difaktorkan ya faktorkan aja gitu. Kalau nggak bisa ya baru pakai cara ini. Itu.
Ada pertanyaan untuk nomor 7? Tidak ada. Oke. Nomor 8. Untuk nomor 8 kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari pertasamaan. Jadi kalau misalkan di pertasamaan dengan persamaan itu bedanya adalah kalau persamaan itu pasti solusinya, atau himpunan penyelesaiannya tadi atau nilai CX-nya itu udah pasti satu atau dua nilai, misalkan bentuknya persamaan kuadrat atau mungkin bentuk polinomial, ya berarti tergantung dengan eh, pangkat tertingginya, maka itu penyelesaiannya berapa banyak penyelesaiannya itu tergantung dari pangkat tertinggi dari si bentuk polinomial. Kalau pertasamaan, ini himpunan penyelesaiannya itu nggak tunggal gitu. Nggak satu atau dua atau mengikuti pangkat dari si bentuk polinomial yang tertingginya. Kalau di pertasamaan nanti solusinya atau himpunan penyelesaiannya itu berupa interval. Contoh berupa interval tuh misalkan dari 0 sampai 1 gitu, atau dari 1 sampai minus tak hingga, atau misalkan dari 2 sampai minus 2. Nah, itu adalah himpunan penyelesaian dari pertasamaan. Jadi kita punya batas-batas interval atau enggak terbatas gitu. Kalau enggak terbatas apa ya? Enggak sih, pasti terbatas. Salah satunya. Terus yang kedelapan, eh, ini kita bahas yang B dulu. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan seperti ini hampir mirip dengan persamaan yang sebelumnya kita bahas. Jadi kita bisa eh, memisahkan bentuk variabel di sebelah kiri atau kanan, atau ruas kiri ruas kanan yang enggak ada variabelnya di kiri atau kanan, ya terserah. Nah, kalau dilihat dari sini, saya selalu mengedepankan bahwa koefisien variabel yang paling tinggi itu menjadi acuan saya untuk mengelompokkannya. Jadi di sini kan 8 yang paling tinggi dibandingkan dengan 4. Jadi saya memprioritaskan untuk menyimpan bentuk aljabarnya itu di sebelah kanan. Jadi ini 8x, terus ini dikurangi 4x, karena mau menghilangkan 4x yang ada di sebelah kiri, ya kita kurangi dengan 4x. Ini lebih dari sampingan. Nah, yang 17-nya juga saya lakukan penjumlahan dengan 17. Jadi ini 17 ditambah 17 ya, dikurangi 11. Kayak gitu. Jadi nanti yang ini 8 ditambah 4 itu 12 ya. 12x, terus 17 dikurangi 11 itu 6. Nah, jadi kita bagi dengan 12 kedua ruasnya. Jadi 6/12 ini adalah X. Nah, kalau gitu ini 6/12 kita sederhanakan jadi setengah. Ini adalah X. Dan ini penyelesaiannya. Gitu, atau boleh dibalik jadi gini. Hmm. Dan untuk eh, pertidaksamaan ini, teman-teman harus hati-hati ketika membagi ya. Tadi membagi 12 kayak gini, itu harus hati-hati kalau misalkan yang kita bagi itu bilangan negatif. Misalkan ini ada -2x lebih dari 1 misalkan. Terus kita bagi dengan negatif. Jadi x-nya lebih dari min setengah. Nah, ini salah. Yang ini salah. Karena kita membagi dengan bilangan negatif. Nah, untuk pertidaksamaan ini kita atur tanda pertasamaannya eh, agar sesuai. Nah, agar sesuai nanti kalau misalkan dibagi dengan bilangan negatif, ini tinggal dibalik aja yang atau kebalikannya. Ya, kebalikannya. Jadi yang ini harusnya kita tukar yang malnya lebih dari dengan kurang dari. Ini minus setengah. Nah, ini baru sesuai gitu. Ini tuh dari mana ya, sebetulnya kita lakukan gini sih. Supaya dapat yang positifnya aja, ini 0, kayak ini 1 + 2x gitu. Nanti ini -1 lebih dari 2x, kan jadi x-nya tetap min setengah gitu. Jadi x-nya harus kurang dari min setengah. Itu maksudnya. Itu baru benar. Ini yang B. Jadi hati-hati ketika kita membagi bilangan negatif di pertasamaan. Untuk yang D, ini pertasamaannya berupa interval karena tanda pertasamaannya itu ada dua, dibatasi di atas dan dibatasi di bawah. Untuk eh,
persamaan 4x ditambah 7 atau fungsi lah sebutnya yang persamaan. Fungsi 4x ditambah 7. Nah, kita tinggal nyari aja bagian tengah ini, eh, kita cari supaya bentuknya itu hanya X doang gitu. Nah, ketika bentuknya X doang di bagian tengah itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti kita harus bisa mengurangi si 7 ini. Ya, kita kurangi kedua ruasnya atau seluruhnya dengan minus 7. Kalau kita kurangi dengan minus 7 semua, maka si 3 ini dikurangi 7 itu adalah minus 4. Ini kurang dari 4x karena si 7-nya kita udah kurangi. Kurang dari 15 kurangi 7 itu 8 ya. Ya, 8. Terus karena di sini ada 4x ya kita bagi semuanya dengan 4. Maka minus 4 dibagi 4 itu min 1. Yang 4x dibagi 4 jadi x. Yang 8 jadi 2. Nah ini adalah penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian dari pertasamaan tersebut. Begitu untuk yang nomor 8. Oke, ada pertanyaan. Perlu dibuatkan garis bilangan enggak? Untuk kehati-hatian dalam bentuk yang kayak gini perlu dibuat garis bilangan. Tapi kalau misalkan bentuknya masih seperti ini, salah lagi. Salah mencet. Kalau bentuknya masih seperti ini, maksud seperti ini tuh gini nih. Eh, kurang dari sama dengan, kurang dari, terus ini hanya dua buah pernyataan, terus kita mau selesaikan, ini masih bisa diselesaikan dengan sederhana gitu, nggak menggunakan alat bantu garis bilangan. Tapi kalau mau ya silahkan. Nah, ketika menggunakan garis bilangan itu, kita menyelesaikannya tanpa melibatkan si tanda ini. Tanda kurang dari atau lebih darinya itu nggak dilibatkan. Misalkan yang eh, B, 4x min 11-nya ini dibuat jadi kesamaan dulu kayak gini. Jadi nanti kan ini 17-nya ke sini, ini 11, ini 8x min 4x itu. Terus di sininya 6, ini sama dengan, eh, ya benar kan? Oh tadi 12. Berarti ini salah. Kita selesaikan yang ini. Jadi ini 4x gitu kan. Bener ya? Iya, kok jadi 12. Terus ini x-nya sama dengan 6 per 4. Jadi x-nya itu kurang lebih adalah 3 per 2. Nah, kalau udah kayak gini ya kita pakai garis bilangan. Karena kita tidak melibatkan tanda pertasamaannya, yaitu 3 per 2. Nah, 3 per 2. Jadi nanti tinggal kita uji. Ya, gimana? Boleh ditanyakan? Tidak, oke. Yang ini salah hitung ya. Jadi dijumlah lagi. Parah. Harusnya 3 per 2 ya, bukan setengah. Nah, kayak gitu. Terus kita tinggal lakukan pengujian aja. Kalau misalkan kita tidak melibatkan si tandanya itu. Nah, cara mengujinya ya, kalau saya sendiri sih cari eh, daerah yang mengandung nol. Jadi ini kan ada dua daerah, daerah satu sama daerah dua. Ini kalau misalkan menggunakan garis bilangan. Nah, di mana sih nol berada? Itu di daerah satu atau di daerah dua? Ya, berarti di daerah satu. Karena kan nol itu bakalan kurang dari bilangan positif. 3 per 2 itu kan bilangan positif ya. Jadi si nol itu berada di daerah satu. Ya kita coba aja si X-nya nol, masukkan aja atau substitusikan ke soal yang B, yang ini gitu. Jadi nanti 4 kali nol kurangi 11 lebih dari 8 kali nol. Ini min 17 kayak gitu. Jadi kan ini min 11 lebih dari sama dengan min 17. Nah, ini pernyataannya benar atau salah? Kalau pernyataannya benar, berarti ini daerahnya, itu himpunan selesai ya. Kayak gitu. Karena ini benar ya, min 11 itu pasti lebih dari minus 17. Jadi daerahnya yang ini. Atau kita bisa menuliskan bahwa si X-nya harus kurang dari 3 per 2. Begitu kalau menggunakan garis bilangan. Jadi bisa menggunakan garis bilangan atau juga bisa secara langsung. Yang D juga sama, kalau tidak melibatkan tanda atau simbol persamaan ini, misalkan dipakai sama dengan dulu. Kalau pakai sama dengan jangan langsung semuanya ya. Jadi satu-satu, maksud satu-satu tuh ya kita gunakan
Nah, kita gunakan yang ini dulu bagian 3, terus 4x plus 7-nya dulu diselesaikan, kemudian nanti 4x plus 7-nya dengan 15 ini diselesaikan juga. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi satu per satu, enggak secara langsung memperoleh hasilnya ini. Tapi untuk kasus yang seperti ini, yang seperti D, kemudian yang seperti B, atau yang seperti A, yang C, jadi kasus semua yang ada di sini, kita bisa mengerjakan dan menentukan himpunan penyelesaiannya secara langsung kayak gini, tanpa melibatkan garis bilangan. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nomor 9. Kalau nomor 9, kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari kalau mau menentukan himpunan dari persamaan ini, kan sebelumnya juga tujuannya itu mencari eh, X-nya berapa gitu. Himpunan penyelesaian itu menentukan X-nya berapa, cuma di sini kalau pembahasannya atau permasalahannya tentang persamaan berarti si X-nya enggak tunggal. Maksud tunggal itu enggak tepat satu atau berupa interval nanti himpunan penyelesaiannya. Karena pembahasannya tentang persamaan. Jadi kita nyari X-nya, bukan X kuadrat. Kalau yang C ini masih dalam bentuk X kuadrat, berarti yang kita cari adalah nilai X-nya. Nah, untuk menentukan nilai X-nya dari permasalahan nomor 9 ini, kita libatkan pemfaktoran yang telah dipelajari sebelumnya. Karena si soal yang C ini tuh merupakan bentuk kuadrat. Jadi kita bisa memfaktorkan supaya dapat eh, X-nya atau variabel X yang kita harapkan tadi sebagai himpunan penyelesaian. Jadi yang C kita bisa kumpulkan aja supaya bisa difaktorkan dalam satu ruas, mau ruas kiri atau ruas kanan. Nah, kalau saya sendiri biasanya yang punya pangkat paling besar itu jadi patokan positif. Jadi kalau misalkan yang pangkat besarnya ada di sebelah kiri, ya saya kumpulkan di sebelah kiri, gitu. Kalau yang pangkat terbesarnya di sebelah kanan, ya dikumpulkan ke sebelah kanan. Karena saya sangat eh, apa namanya, gak mau melibatkan tanda negatif, gitu. Jadi pengennya yang positif aja. Nah, si X kuadrat kurang dari 7X ini ya saya kumpulkan ke kiri, jadi X kuadrat min 7 kurang dari 0. Nah, kayak gini. Nah, sekarang baru melibatkan eh, apa tadi itu garis bilangan. Nah, kalau melibatkan garis bilangan, saya coba selesaikan dulu si X kuadrat min 7X ini tuh dengan menjadi suatu persamaan. Jadi kayak gini, X kuadrat min 7X sama dengan 0. Jadi si simbol persamaannya yang berupa kurang dari itu saya abaikan dulu. Nanti kita cek di garis bilangan. Jadi buat dulu ke persamaan. Kalau mau langsung silahkan, cuma nanti agak ribetnya di hasil akhir. Tapi saran saya tuh gini aja, dibuat jadi persamaan dulu. Nah, setelah ini kita tinggal faktorkan. Cara memfaktorkannya kan kalau misalkan ada variabel X, nah si X kuadrat ini tuh adalah X kali X gitu. Takutnya jadi kurang lagi ini. X kali X dikurangi 7 kali X. Jadi 7X itu sebetulnya perkalian antara 7 dengan X. Nah, ini kita faktorkan aja salah satu variabel X-nya. Ini dengan ini. Menggunakan sifat distributif. Jadi X terus min 7. Kayak gitu. Ini sama dengan 0. Sebentar. Baterainya habis. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, udah difaktorkan, ya berarti pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 0, atau sebetulnya solusi dari persamaannya X sama dengan 0, atau si X min 7-nya yang 0.
dan X-nya sama dengan 7. Jadi kita punya dua solusi di sini, X-nya 0 sama X-nya sama dengan 7. Nah, di sini kita lakukan eh, pencarian daerah himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan. Jadi si solusinya kita eh, plot, bahasanya apa ya? Ya, kita gambarkan di garis bilangan ada 0 sama 7. Oh ya, karena tanda pertasamaannya itu kurang dari tanpa ada sama dengan, berarti si 0 dan si 7-nya itu nggak termasuk. Nah, kita kasih lingkaran yang membedakan, yaitu yang kosong ini. Maksudnya adalah si 0 sama si 7-nya nggak termasuk. Nah, kan sebelumnya kita lakukan pengujian itu dengan bilangan 0 ya, karena di sini 0-nya itu adalah solusi, maka kita coba dengan bilangan yang lain, ya cari aja bilangan yang kecil gitu, supaya kita bisa mendefinisikan ini benar atau salah. Bilangan yang kecil yang paling mudah kan adalah satu ya. Jadi kita cari daerah mana yang mengandung satu. Nah, di sini ada tiga daerah, ada daerah satu, daerah dua, sama daerah 3. Nah, yang mengandung satu itu di sini di tengah gitu, di antara 0 dan 7. Nah, kita coba aja X-nya sama dengan 1, substitusikan ke si C. Jadi nanti kan jadi 1 kuadrat kurang dari 7 kali 1. Nah, ini kan jadi 1 kurang dari 7. Benar atau salah? Benar. Berarti ini daerahnya. Begitu. Kalau salah bukan. Kalau salah berarti daerahnya kita pilih yang 1 sama yang 3. Nah, nanti himpunan penyelesaiannya boleh ditulis dalam bentuk interval. Maksud dalam interval itu kan ini 0 sampai 7 ya, dan si 0 sama si 7-nya itu enggak termasuk. Jadi himpunan penyelesaiannya boleh dituliskan kayak gini, 0 sampai 7. Jadi untuk intervalnya penulisannya menggunakan kurung yang bulat gitu ya. Istilahnya apa ya? Ya kayak gini. Terus nanti kan ada kurung siku juga. Nah, kalau kurung siku itu biasanya digunakan ketika batasnya itu termasuk. Misalkan si nolnya termasuk ya, berarti bagian kurung sebelah kirinya itu kurung siku gitu. Kalau misalkan termasuk, jadi kayak gini. Nah, gitu 0, 7. Nah, kalau misalkan kayak gini, si nolnya termasuk, 7-nya enggak. Tapi kalau misalkan 0 sama 7 kurungnya kayak gini, berarti 0 sama 7-nya enggak termasuk. Nah, karena ini tidak termasuk si 0 dan 7-nya, jadi pakai kurung yang bulat. Kayak gini. Atau misalkan pengen menuliskan dalam bentuk aljabarnya, jadi si X yang memenuhi dari pertidaksamaan tersebut itu adalah si X yang berada di antara 0 dan 7, dan X-nya boleh seluruh bilangan real yang berada di 0 sampai 7 kayak gitu. Jadi silakan menggunakan dua 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 penulisan himpunan penyelesaian dari soal yang C. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang F sekarang. Yang F juga sama, kita coba tuliskan dalam bentuk persamaan dulu supaya eh, memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sama dengan 0. Nah, yang kita lakukan sama juga sih sebetulnya kayak yang C tadi. Kita bisa memfaktorkan si X-nya karena semua suku ini, suku aljabar ini mengandung X, minimal X masing-masingnya. Si 25 ini mengandung X, 10 juga kan mengandung X, X kuadrat itu kan X kali X, terus yang X pangkat 3 juga mengandung X. Jadi kita faktorkan dulu si X-nya. Jadi yang X pangkat 3 sisanya X kuadrat, yang 10 X kuadrat sisanya ada 10X, yang 25 sisanya ada 25. Karena si X-nya kita faktorkan. Nah, setelah ini kita tinggal nyari aja pemfaktoran antara X kuadrat ditambah 10X tambah 25. Nah, yang kita lihat adalah si 25-nya kayak tadi. 5 itu faktornya atau perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 25 itu hanya 1 dengan 25 atau 5 dengan 5. Kan nggak ada lagi ya. Nah, kita cari yang selisihnya itu bisa dapat 10. Boleh selisih atau penjumlahan sih. 1 dengan 25 kan nggak mungkin jadi 10 ya. Tapi 5 dengan 5 itu jadi 10. Jadi ini kita tuliskan X. Ini X juga. 5 dengan 5. Ini sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, karena pengennya 10 ya berarti ditambah dengan ditambah. Karena perkalian 5 plus 5 dengan plus 5 25. Terus ketika dijumlahin hasilnya plus 10.
Jadi ini adalah faktornya. Oh, kalau gitu berarti solusinya adalah X-nya 0 yang pertama. Kemudian yang keduanya X-nya -5. -5 itu dari X plus 5 sama dengan 0. Ya, kayak barusan tadi yang ini. Terus yang satunya lagi gimana? Ya sama juga. Yang satunya lagi itu X min 5. Jadi penyelesaian di sini tuh hanya ada dua. Yaitu X0 sama X min 5. Terus kita buat persamaan garis lagi. Persamaan lagi. Buat garis bilangan lagi. Nah, karena di sini eh, pertasamaannya itu mengandung sama dengan, lebih dari sama dengan, berarti si nolnya termasuk, kembali ke saya nulis. Nolnya termasuk, nah, ini nolnya termasuk, -5-nya juga termasuk. Nah, karena nol juga di sini udah ada, ya jadi kita pakai bilangan yang lain. Ini ada 3 daerah. Nah, kita coba satu juga, dan satu itu berada di daerah yang ketiga. Kayak gitu. Terus kita coba substitusikan ke soalnya. Jadi 1/3 ditambah 10 kali 1/2 ditambah 25 kali 1. Ini akan sama dengan, ini lebih dari 0 enggak gitu. Enggak aja lah. Jadi ini 1 ditambah 10 ditambah 25. Lebih dari 0 enggak? Iya, lebih dari 0. Karena kan di sini semuanya positif. Jadi lebih dari 0. Dan pernyataan ini benar, maka daerahnya adalah yang 3. Nah, yang 3. Nah, kalau misalkan daerahnya yang 3 benar, yang 2 salah. Terus nanti yang daerah satunya benar. Ah, saya nggak percaya misalkan daerah satunya benar, ya boleh. Dicoba aja di sini X-nya -6. Kalau X-nya -6 berlaku nggak gitu. Kalau berlaku berarti ya itu jawabannya. 1/3. Dan ini, mana sih? Oh, ini. Kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah sebuah interval misalkan. Karena limanya termasuk, tapi ini kan sampai ujungnya, sampai minus tahingga. Nah, kalau minus tahingga atau plus tahingga, minus tahingga atau tahingga, itu tanda kurungnya harus tanda kurung yang bulat. Nah, karena limanya termasuk, jadi kayak gini. Terus nanti kan di sini tuh digabungkan dengan solusi yang daerah 3, maka kita gunakan notasi gabungan kayak gini. Nolnya termasuk sampai tahingga ini pakai kurung yang bulat kayak gitu, atau boleh menggunakan penulisan secara aljabar kayak gini. X yang memenuhi itu adalah si X yang kurang dari sama dengan 5, atau nah gabungan itu adalah tulisannya atau X-nya lebih dari sama dengan, dan X yang memenuhinya bilangan real. Begitu. Ada yang mau ditanyakan juga? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke nomor 10. Di nomor 10 ini sama juga pertidaksamaan, cuma di sini melibatkan eh, fungsi rasional. Fungsi rasional itu adalah sebuah fungsi yang melibatkan bentuk rasional atau pecahan. Berarti untuk menyelesaikan yang A dan yang C, kita gunakan sifat-sifat dari bilangan pecahan atau rasional tadi. Jadi misalkan ada penjumlahan, berarti kita harus menyamakan penyebutnya, atau mungkin ada perkalian nanti, ya berarti kita tinggal kali-kalikan, atau ada pembagian dan lain-lain. Nah, di nomor 10 ini untuk yang A, ini sebetulnya kita udah dapat solusinya kayak gini. Ini buat dulu jadi sama dengan 0. Berarti ada X min 4 sama X plus 2 untuk yang eh, penyelesaiannya. Karena kan penyelesaian ini tuh mau menuju ke arah X-nya doang. Jadi nggak ada X kuadrat atau apapun itu. Nah, kita buat jadi persamaan dulu. Jadi nanti ini X min 4-nya sama dengan 0. Maka kita punya X yang 4. Kemudian yang kedua adalah X plus 2-nya. Ini tidak 0. Dan X-nya tidak sama dengan -2. Tapi yang tidak 0 ini juga kita ambil sebagai solusi.
untuk pertindak samaannya. Terus kita gambar garis bilangan, di sini -2, terus di sini 4, dan kita uji yang 0 aja, ini X-nya 0, kayak gitu. Daerah yang mengandung 0, ini ada daerah 1, daerah 2, terus daerah 3. Nah, untuk yang mengandung 0 itu di daerah 2, berarti tinggal kita substitusi aja. Jadi 0 kurangi 4, 0 ditambah 2, gitu. Ini akan sama dengan -4/2 ya. Itu hasilnya adalah -2. Dan ini lebih dari 0 enggak? Enggak kan? Berarti ini salah. Maka jawabannya itu yang himpunan penyelesaiannya ini. Nah, nanti tinggal dituliskan aja himpunan penyelesaiannya adalah minta hingga sampai -2. Karena ada tanda sama dengan berarti -2-nya termasuk. Digabung dengan 4, 4-nya juga termasuk, lupa. Sampai tak hingga. Kayak gitu. Kalau mau pakai bentuk aljabar juga boleh. Ini yang A. Terus yang C gimana? Kalau yang C juga ini menyelesaikannya gimana caranya dapat faktor, gitu. Karena ini belum sama dengan 0, maka kita harus menyelesaikannya dulu. Nah, kita cara menyelesaikannya gini aja. Dibuat sama dengan dulu, kayak gini. Terus kita kurangi dengan 2/x kedua ruasnya. Nah, gini. Terus kita samakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya ya kita tinggal kali aja. Kayak gini. Terus nanti X dikali 2X min 1 ini tinggal bagi dengan 2X min 1, sisanya adalah X, berarti ini tinggal dikali X saja si tiganya, terus dikurangi dengan 2, dikali 2 yang ini, penyebut yang baru akan bagi dengan X, ini adalah 2X min 1. Nah, kayak gitu. Ini sama dengan 0. Nah, berarti ini 3X min 4X plus 2. Nah, ini dibagi dengan X, ini 2X min 1. Ini sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, sederhanakan, ini bakalan diperoleh. Yang positifnya saya tulis lebih dahulu, yaitu konstan, dikurangi dengan 3X dikurangi 4X itu adalah X. Ini X, 2X min 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bakalan punya penyelesaian, yaitu 2 min X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 2. Kemudian untuk yang bagian penyebutnya itu ada X0. Kemudian ada juga 2X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah setengah. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 solusi. Nah, kita buat garis bilangan juga. Jadi yang ini 0. Pakai sama dengan kan? Enggak. Ini 0, tapi 0-nya enggak termasuk. Terus ada setengah. Terus ada 2. Kayak gini. Nah, untuk mencarinya, kalau misalkan ada 3 solusi kayak gini, kita harus mengeceknya 2 kali. Jadi kalau misalkan di sini kan ada X-nya min 1. Saya coba yang min 1 dulu, karena kalau 1 kan ada di sini ya. Sudah kita coba X min 1 sama 1, karena mengujinya harus 2 kali. Nah, kita coba aja substitusikan 1. Jadi nanti yang C ini bakalan jadi 3/2 kali 1 2 dikurangi 1, ini lebih dari 2/1. Nah, ini hasilnya jadi berapa? 3 ini lebih dari 2, benar, berarti ini 1. Nah, terus kita coba yang X sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 1, nah di mana ya nyobanya? Di sini aja. 3/2 kali 1, 1 dikurangi, oh ini minus ya, ada yang salah kan? Di sini ada X min 1, jadi 2 dikali min 1 itu adalah min 2 berarti ini min 1, berarti 3 dibagi min 3 itu min 1 ya, min 1, terus 2 dibagi min 1 itu adalah min 2. Min 1 lebih dari 2 ya, benar. Berarti ini daerahnya. Terus kalau 1 ya 2 kali 1 2 dikurangi 1.
Ini lebih dari 2 per satu. Ya, yang tadi sih ini. Ini jadinya 3 lebih dari 2. Oke, benar. Berarti ini juga daerahnya. Nah, sebetulnya dalam polinomial ini yang bentuknya rasional, terus solusinya ada 3, ini tuh bisa selang-seling kayak gini, atau teman-teman bisa ngecek salah satunya yang lainnya gitu, yang ini sama yang ini. Jadi untuk meminimalisir itu kita cek semuanya. Tapi kalau dalam bentuk kayak gini juga udah oke gitu. Jadi yang ini benar, yang ini benar, nah yang ini pasti salah, yang ini juga pasti salah. Begitu. Dan jadi penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya itu dari minus hingga sampai nol, nolnya tidak termasuk, digabung dengan setengah sampai 2. Nah, kayak gitu. Batas-batasnya tidak termasuk. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, semakin berkurang ternyata partisipannya. Sibuk semua ya. Kalau tidak ada ya nomor 11. Dan lanjut ke nomor 11. Untuk himpunan penyelesaian dari bentuk yang kayak gini, kalau dilihat kan udah ini ya, udah difaktorkan. Jadi kita tinggal menyelesaikannya dengan garis bilangan. Nah, kalau solusinya itu lebih banyak lagi, ya berarti kita ujinya itu harus lebih lebih giat lagi lah, atau lebih banyak. Jadi untuk yang X min 1, terusnya ini dulu ya. Nah, untuk yang A, ini punya solusinya itu X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Terus ada juga X min 2-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Terus yang terakhir X min 5-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Kayak gini, jadi ada 1, 2, 5. Nah, kita tinggal gambarkan garis bilangannya. Gimana ya? Di sini aja lah. Nah, ini 1 karena ada tanda sama dengannya jadi full, ini 1, terus di sini 2, terus di sini 5, kayak gitu. Nah, kita ujinya ya harus kayak tadi. Kalau bisa sih bentuk yang kayak gini ujinya itu yang bersebelahan. Jadi yang ini sama yang ini biar lebih valid gitu. Nah, untuk yang atau boleh yang ini sama yang ini, atau yang ini dengan yang ini, boleh-boleh aja. Yang penting bersebelahan. Nah, untuk yang kurang dari satu itu ada 0. Yang di antara 1 dengan 2 itu pilih aja 0,5 atau setengah. Nah, ketika kita uji, eh, jadi nanti dapatnya 0 kurangi 1, terus ini 0 kurangi 2 dikuadratkan, 0 kurangi 5, ini lebih dari 0 enggak gitu. Jadi yang ini min 1 kan, min 1, terus kalau min 2 dikuadratkan jadi 2, jadi 2 kuadrat atau 4, yang ini jadi min 5. Nah, ini kan negatif, bilangan negatifnya ada 2, berarti ini bakalan jadi positif 20. Dan 20 ini tuh lebih dari 0. Nah, ketika ini terpenuhi, ya berarti ini solusinya. Gitu. Kalau yang lainnya ada yang ngasih tanda juga sih, yang ini positif gitu. Nah, tinggal cek yang ini, apakah ini masih positif atau negatif gitu. Jadi X-nya setengah. Kalau X-nya setengah berarti setengah kurangi 1, terus ini setengah kurangi 2, kuadratkan, ini setengah kurangi 5. Ini lebih dari 0 enggak? Jadi yang ini min setengah kan? Setengah dikurangi 1. Yang ini eh, min 3 per 2 kuadrat. Yang ini berapa ya? Min 9 per 2. Nah, lebih dari 0. Nah, kalau yang kuadrat kan pasti positif. Ini positif, ini negatif. Dengan negatif ya hasilnya nanti bakalan positif. Itu karena bilangan negatifnya ada 2. Berarti yang ini juga positif. Bener kan? Benar, 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 benar. Iya. Nah, berarti ini himpunan penyelesaiannya. Oh, kalau gitu kemungkinan besar yang ini enggak, yang ini enggak. Kemungkinannya ya. Tapi kita coba aja buktikan kalau di sini tuh ada X-nya sama dengan 3. Nah, kalau X-nya sama dengan 3 berarti kan 3 min 1
Terus ini 3 min 2 dikuadratkan, ininya 3 min 5, kayak gitu. Berarti ini jadi 2, terus ini jadi 1 dikuadratkan 1, ini jadi min 2. Nah, kan ini hasilnya negatif, berarti tidak memenuhi yang ini. Apalagi yang 5. Kalau yang 5 ya mau dicek tuh. Nomor 5 harusnya memenuhi ya. Ya coba aja lah. Kalau yang 5 berarti 6 di sananya. 6 kurangi 1, sini 6 kurangi 2 dikuadratkan, ini 6 kurangi 5. Nah, ini kalau dicek berarti 5. Ini 4 dikuadratkan yaitu 16. Ini 1. Ya, ini positif. Berarti yang ini adalah memenuhi. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi nanti himpunan penyelesaiannya saya tulis di sini atau di bawah harusnya. Himpunan penyelesaiannya pakai kurung aja lah. Himpunan penyelesaiannya itu adalah min hingga, kan satunya termasuk ya, karena di sini tuh eh, kurang dari sama dengan di sini. Jadi min satunya itu termasuk, jadi minta hingganya sampai 2, duanya juga termasuk, digabung dengan 5-nya termasuk sampai hingga. Nah, itu solusinya. Begitu. Jadi si satu ini tuh ya masuk gitu. Jadi bisa langsung intervalnya sampai 2. Terus yang D ini berarti kita punya penyelesaian yang hampir mirip, tinggal cari aja X plus 2-nya sama dengan 0, berarti kan kita punya X-nya sama dengan min 2. Terus yang X min 1-nya sama dengan 0, maka kita penyelesaiannya X sama dengan 1. Kemudian X plus 3-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 3. Nah, ini juga dibuat garis bilangan, ada min 3 karena kurang dari doang, jadi min 3-nya nggak termasuk, terus min 2-nya juga, dan satunya juga. Nah, di sini ada beberapa daerah juga, jadi kita harus mengujinya yang berdempet dulu gitu. Misalkan yang paling bagus di sini ada 0, X-nya 0, dan di sini ada X-nya 2. Nah, kita coba aja 2. 0 dulu. Kalau 0 dulu kan jadi 0 tambah 2, 2 kuadrat dibagi dengan 0 dikurangi 1 min 1, 0 ditambah 3 yaitu 3. Kayak gini kan. Ini hasilnya bakalan negatif dong. Karena ini negatif, positif dengan positif ya jadi positif, tapi dikali negatif hasilnya negatif. Jadi ini kurang dari 0. Karena yang kita cari adalah kurang dari 0, berarti yang ini solusinya. Hmm. Itu untuk yang 0. Terus kalau X-nya 2, ya berarti 2 tambah 2, 4. 4 kuadrat dibagi dengan 4 dikurangi 1, 3. 4 ditambah 3, 7. Nah, kan ini positif semua ya. Ini berarti lebih dari 0. Nah, ini bukan solusi. Nah, kalau si X sama dengan 2-nya bukan solusi, kita cek yang ini nih, yang sebelah kirinya. Kalau yang sebelah kiri udah dicek bukan, berarti nanti yang ini adalah solusinya. Misalkan di sini berapa ya? Atau di sini kan nggak ada ya. Hmm, Nanggung banget. Min 2,5. Jadi kita pakai desimal biar memudahkan. Min 2,5. Nah, min 2,5 berarti eh, min 2,5 ditambah 2 itu adalah minus 0,5 dikuadratkan. Dibagi dengan minus 2,5 dikurangi 1 ya berarti minus 3,5. Minus 2,5 ditambah 3 berarti 0,5 ya, positif. Nah, ini kan negatif. Nah, kurang dari 0. Karena yang minus 0,5 dipangkatkan 2 kan positif ya. Terus ini minus 3,5 yang negatif, 0,5-nya positif, jadi kurang dari 0. Berarti ini juga solusi. Nah, kalau kayak gini ya berarti ini harus dicek lagi karena ada himpunan penyelesaian yang berhimpit kayak gini. Ini coba X-nya sama dengan minus 4. Kalau X-nya minus 4, berarti minus 4 tambah 2, minus 2 dikuadratkan, dibagi dengan minus 4 dikurangi 1, minus 5. Minus 4 ditambah 3 jadi minus 1 ya. Ya, minus 1.
Jadi ini bakalan positif. Nah, ini positif berarti daerahnya cuma dua nih, yang ini sama yang ini. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah min 3-nya nggak termasuk, min 3 sampai min 2 digabung dengan min 2 sampai 1. Gitu. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Screen saya kelihatan kan? Ya, kelihatan. Kelihatan nggak? Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 12 kalau tidak ada yang ditanyakan. Nomor 12. Ini disebut sebagai persamaan majemuk karena kita memisahkan. Kalau tadi kan persamaannya itu ada juga sih sebetulnya yang majemuk. Cuma itu bisa diselesaikan dengan sederhana. Maksud yang majemuk tuh tadi itu gimana ya? Ininya 3, terus ininya X plus 1 misalkan, terus di sininya 8. Nah, ini tuh pernyataan yang majemuk juga. Karena ada dua simbol persamaan. Nah, di sini juga ada nih majemuk, cuma dua simbolnya itu ada pemisah kalimat dan sama atau. Nah, ini tuh boleh ditulis dalam bentuk Latin kayak gini dan atau menggunakan simbol himpunan. Jadi himpunan dan itu kan gini ya, melengkungnya ke bawah. Kalau atau berarti melengkungnya ke atas. Atau misalkan nggak melengkung kayak gini itu atau gini V. Nah, kita coba yang B nih. Kalau yang B ini kita menyelesaikannya satu-satu, satu persatu gitu. Jadi ini kita selesaikan, terus yang ini kita selesaikan. Jadi nanti kita pakai persamaan, jadi persamaan dulu boleh atau enggak juga boleh. Karena kan di sini yang pernyataan yang pertama ini si X-nya ordernya satu, jadi kita bisa langsung menentukan himpunan penyelesaiannya maupun yang kedua gitu. Nah, kita tinggal selesaikan aja tanpa mengubah simbolnya jadi persamaan. Jadi ini 4X-nya kurang dari min 1 plus 7. Berarti 4X-nya kurang dari 6 ya. Dan X-nya ini kurang dari 3/2. Karena nanti 6/4 disederhanain jadi 3/2. Ini yang pertama. Terus yang keduanya, ya berarti 5X plus 3 ini lebih dari 18. Berarti 5X-nya lebih dari 18, kita kurangi 3. Dan X-nya lebih dari, ini jadi 15/5. Maka X-nya lebih dari 3. Nah, kayak gini. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya gimana? Ya, tinggal tambah atau gitu di sini. Kayak gitu. Kalau misalkan majemuk kayak gini. Jadi ngikutin yang asalnya. X-nya kurang dari 3/2 atau X-nya lebih dari 3. Tapi kalau misalkan ragu-ragu, ya boleh kita coba dengan garis interval, garis bilangan. Garis interval. Garis bilangan lagi. Jadi ini 3/2-nya, terus yang ini adalah 3. Nah, kita cek aja yang ada 0 gitu di sini, X-nya 0. Kalau X-nya 0 bakal memenuhi enggak gitu. Nanti tinggal substitusi ke sini ke 4X min 7. Berarti kan min 7 kurang dari min 1. Benar kan? Terus yang ini 3 lebih dari 18. Salah ya. 3 lebih dari 18 ya salah sih sebetulnya. Tapi ini udah memenuhi, berarti salah satunya aja karena ada kalimat atau gitu. Nah, jadi ini eh, benar solusinya. Terus yang satu lagi yang lebih dari 3, yang 4. Misalkan kita nyoba yang ini lah, 2 berarti X-nya. Nah, kalau X-nya 2 disubstitusi ke B, itu bakalan salah. Apalagi ke yang satunya lagi, ke B yang 1 atau B yang 2. Kalau 2, nah ketika salah keduanya, berarti salah gitu. Jadi kalimat atau ini tuh boleh benar salah satu saja gitu. Kalau dan itu harus memenuhi keduanya. Kalau atau salah satunya aja juga eh, udah termasuk himpunan penyelesaian gitu. Kalau 2 gimana ya? 2. 8 dikurangi 7 berarti 1 kan? 1 kurang dari min 1 salah kan? Oke, nggak apa-apa, masih oke. Tapi kalau yang ini salah juga berarti bukan penyelesaian. 2 kali 5, 10 ditambah 3 kan 13. 13 kan kurang dari 18, berarti salah juga. Berarti yang tengah ini bukan penyelesaiannya, tapi yang lebih dari ini penyelesaiannya. Makanya yang ini adalah himpunan penyelesaian untuk soal yang B. Begitu. Kalau yang dan, ini kedua pernyataan tersebut harus
terpenuhi. Benar kalau atau salah satu saja. Wih, terakhir nomor 13. Untuk nomor 13 ini ada dua soal. Untuk pertidaksamaan ini kita menggunakan eh, sifat dari harga mutlak yang menyatakan ini. Kalau ada harga mutlak dari X yang kurang dari sebuah bilangan A, maka nanti himpunan penyelesaiannya adalah min A kurang dari X kurang dari A. Terus kalau misalkan ada eh, ada harga mutlak yang lebih dari A, jadi si A-nya itu suatu bilangan, nanti solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah min A lebih dari X atau si X-nya harus lebih dari A. Kayak gini. Jadi ini tuh eh, kalau yang pertama ya, yang pertama itu bagian tengahnya, jadi di antara. Tapi kalau yang lebih dari itu bagian ini. Nah, itu. Kalau kurang dari tengah-tengah di antara, kalau yang lebih dari itu atau. Jadi yang ini dengan ini. Kayak gitu maksudnya. Nah, kita coba yang D. Yang D ini kan lebih dari ya. Berarti kita bisa menyelesaikannya. Yang D ini lebih dari, berarti kita punya bilangan A-nya adalah ini, setengah. Jadi kita bisa menuliskan bahwa min setengahnya ini harus lebih dari sama dengan bagian dalam harga mutlak atau fungsinya yang ini. Berarti ininya X per X min 1 dikurangi 3 per 2 kayak gitu. Atau, nah, ada kalimat atau, berarti kita bisa menyelesaikannya masing-masing aja gitu. Yang satu lagi itu bagian dalam X-nya, berarti X per X min 1 dikurangi 3 per 2. Ini lebih dari sama dengan A setengah. Kayak gitu. Nah, berarti yang ini saya tuliskan dulu X per X min satunya, ini harus kurang dari sekarang. Jadi saya menuliskan bagian kiri dulu gitu. Bagian kanan dulu. Jadi kayak gini. Nah, min 3 per 2-nya kita jumlahin jadi sini plus 3 per 2 kayak gitu. Jadi ini X per X min 1 kurang dari 2 per 2. 2 per 2 itu 1 gitu. Nah, setelah ini ya pindahin lagi. Jadi X min 1, ini min 1 kurang dari 0. Jadi ini kita samakan penyebutnya. Jadi X min 1, ininya X. X min 1 dibagi 1, ini tuh 1 per 1 ya. Dibagi 1 ya X min 1, berarti ini min X min 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti kan kita punya penyelesaian bahwa X dikurangi X itu 0, min 1 dikali min 1 ya jadi 1. Jadi ini 1 per X min 1. Nah ini kurang dari sama dengan 0. Harusnya pakai persamaan aja ya. Biar lebih sederhana. Ya udah kagok. Nah, ini baru dibuat ke persamaannya. Sini aja lah. Jadi ini punya penyelesaian X min satunya tidak 0 atau X-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini adalah solusinya nanti yang kita pakai. Nah, terus tinggal buat garis bilangan. Kayak gini. Satu, karena pakai tanda sama dengan, berarti si satunya termasuk. Kita uji aja di sini X-nya 0. Kalau X-nya 0, masukin ke sini aja yang paling dekat. Jadi 1 per min 1 kan, itu negatif atau kurang dari 0, berarti solusinya yang ini. Karena tidak 0, berarti si satunya tidak termasuk. Jadi himpunan penyelesaian untuk yang pertama itu adalah si X-nya harus kurang dari 1. Karena kalau sama dengan 1 kan jadi 0. Sementara ini tidak boleh 0. Terus yang kedua, yang ini kita selesaikan juga pakai persamaan biar gak bingung kayak tadi. Jadi ini X per X min 1 min 3 per 2 min setengah ini sama dengan 0. Jadi kedua ruasnya kita kurangi setengah. Jadi hasilnya adalah X per X min 1. Ininya min 4 per 2 sama dengan 0. Jadi dapatnya X per X min 1 min 2 ya. Sama dengan 0. Terus kita samakan penyebutnya X min 1. Ininya X min 2. Ininya X min 1. Sama dengan 0. Nah ini jadi terjebakkan gak ya? Jadi ini X yang bagian atasnya min 2X min 2 gitu.
Jadi nanti dapat min 2 plus 2, karena min 2 dikali min 1 jadi plus 2. Nah, ini bakalan jadi 2 min X per X min 1 sama dengan 0. Nah, ini juga kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya apa aja? Ada X-nya sama dengan 2 untuk bagian pembilang dan X-nya sama dengan 1 untuk bagian penyebut. Jadi ini 1, terus ini 2. Kalau satunya nggak termasuk karena nggak boleh 0. Kita coba yang 0, yang ini. X-nya 0. Kalau X-nya 0, ya kita substitusikan ke mana? Ke sini aja boleh. Jadi 2 kurangi 0, 2, 0 dikurangi 1, min 2 jadinya. Yang kita harapkan adalah positif kan tadi, lebih dari sama dengan. Berarti penyelesaiannya yang tengah. Gitu. Atau kita bisa menuliskan bahwa himpunan penyelesaian yang kedua itu adalah 1 kurang dari X kurang dari 2. Gitu. Jadi himpunan penyelesaian untuk yang D, kita bisa menuliskan sebagai eh, dari minus tak hingga sampai 1, tapi satunya gak termasuk, dan 1 sampai 2, duanya termasuk kupal, duanya termasuk, kayak gitu. Ini untuk nomor 13. Kemudian terakhir yang E. Untuk yang E ini X plus 2, harusnya saya nulis lagi ya di sini. X plus 2 kurang dari sama dengan, nggak pakai sama dengan, 2X min 3. 2X min 3, kayak gini. Nah, kalau misalkan ada penyelesaian kayak gini, kita bisa menggunakan definisi sebetulnya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya aja. Kalau misalkan ada waktu, kita bisa menyelesaikannya dengan cara kuadratkan kedua ruas. Kenapa dikuadratkan kedua ruas? Karena harga mutlak ini punya definisi akan selalu positif. Dan kuadrat itu akan selalu positif juga. Jadi negatif, misalkan bilangannya dikuadratkan positif, yang positif juga makin positif gitu. Jadi kita bisa melakukan kuadrat terhadap kedua ruasnya kayak gini. Ini juga 2x min 3 dikuadratkan kayak ini. Jadi kita bisa menggunakan yang awalnya harga mutlak dengan cara mengkuadratkan, dan si harga mutlaknya ini tuh bisa tergantikan. Terus kita tinggal kuadratkan aja. Nah, sebagai pengenalan untuk kuadrat yang bentuknya A plus B kuadrat, ini akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Terus ada A min B dikuadratkan, ini juga jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi pembedanya yang A plus B sama A min B itu ada di 2AB-nya, yang positif atau negatif. Berarti ini A-nya itu adalah X, B-nya itu adalah 2. Berarti X kuadrat min 2 kali X kali 2, jadi hasilnya adalah 4X ditambah 2 kuadrat, jadi 4. Ini kurang dari 2X kuadrat, berarti 4X kuadrat. Terus 2AB, 2 kali 2X, 4X dikali minus 3 adalah min 12X. Terus min 3-nya dikuadratkan jadi plus 9. Nah, ini tinggal kumpulkan aja yang ada X kuadratnya. Ini 0, dibuat 0 di sebelah sana. Jadi ini 4X kuadrat dikurangi X kuadrat. Terus min 12X plus 4X. Terus yang ini plus 9 dikurangi 4. Ini 0 kurang dari 3X kuadrat dikurangi 8X tambah 5. Kayak gini. Nah, kita buat jadi persamaan aja dulu. Jadi 3X kuadrat min 8X plus 5 sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Nah, kayak gitu. Ininya 3X, ini X. Terus faktor dari 5 kan cuma 1 kali 5 ya. Jadi 5-nya saya tulis di sini, satunya di sini. Terus kita validasi ini 5X. Ini bakalan jadi 3X. Karena pengen jadi minus 8X ketika dijumlahkan, ya ini harus minus, ini harus minus. Jadi nanti minus 8X, berarti yang ini minus, yang ini juga harus minus. Karena min 5 dikali min 1 itu adalah plus 5. Jadi faktornya adalah itu. Oh, kalau gitu berarti solusinya adalah 3X min 5 sama dengan 0. Maka X-nya adalah 5 per 3. Terus ada X min 1-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Tinggal buat garis bilangan yang ini. Enggak pakai sama dengan ya. Ini lingkaran kosong yaitu 1.
Terus yang ini adalah 5/3, karena 5/3 kan lebih dari satu. Kita pilih yang ini aja, ada X-nya sama dengan 0 daerahnya. Berarti kita tinggal substitusikan ke sini aja nih. Nah, kalau 0 berarti kan sisanya cuma 5 ya, positif 5. Berarti nolnya lebih dari 0. Iya, nolnya kurang dari 5 kan? Benar. Berarti ini daerahnya. Nah, terus yang ini pasti bukan, berarti yang ini daerahnya juga. Karena cuma 3 daerah. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah minta hingga sampai satu, satunya nggak termasuk, digabung dengan 5/3 sampai tak hingga. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada ya pembahasan tutorialnya sampai di sini. Terus untuk terakhir, sebentar. Silakan teman-teman mengerjakan soal yang ini. Dan kalau ini katanya wajib sih dikerjain. Dan nanti batas pengumpulannya jam 23.59. Bentar, saya cari dulu. Nah, terlihat? Silakan di-scan. Sorry Kak, Ya. nanti solusi dari tutorial ini atau rekaman Zoom hari ini bakal dikirim gak ya kira-kira? Oh iya, dikirim. Nanti rekamannya bakalan dikirim. Untuk PPT-nya ya sesegera mungkin dikirim. Oke, baik. Terima kasih ya Kak. Oke. Udah di-scan semuanya? Sudah Kak. Oke, kalau sudah ya terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih Kak. Ya, Makasih, Kak. ya.